Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel horor. Nama channel kamu. Di sini, kamu bakal dengerin cerita-cerita seram, kisah misteri, dan kejadian mistis yang bikin merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like kalau kamu suka dengan konten ini. Tekan juga tombol lonceng biar kamu nggak ketinggalan cerita terbaru. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sebagai dukungan kamu buat kami terus berbagi kisah-kisah horor yang lebih seru lagi. Langsung aja, siap-siap, matikan lampu, pasang headset, kita mulai ceritanya. Pernah dengar soal desa yang katanya gak bisa ditemukan di peta, tapi muncul di kaki Gunung Salak saat kabut turun? Bukan cuma cerita omong kosong pendaki, bukan juga karangan warga kampung yang mau nakut-nakutin. Tapi ini datang dari seseorang yang pernah ngalamin langsung. Seorang pendaki muda, namanya Ilham. Anak mapala dari Jakarta, pendaki sejati yang udah sering naik gunung sendiri. Dari Papandayan sampai Semeru, semuanya pernah dia taklukin. Tapi entah kenapa, waktu dia naik Gunung Salak sendirian, semuanya berubah. Dia hilang selama 4 hari. Gak ada kabar, gak bisa dihubungi, sinyal HP-nya mati total. Sampai akhirnya dia tiba-tiba muncul di rumahnya sendiri. Jalan kaki, badannya penuh luka bakar ringan, kulitnya merah kecoklatan kayak abis kena panas ekstrim. Tapi yang paling aneh, matanya selalu lihat ke belakang. Bahkan waktu ngobrol pun dia suka nyentak kepala kayak lagi dengar sesuatu. Kayak ada yang ngikutin. Dan waktu orang tuanya tanya, dia cuma bilang, "Aku nyasar ke tempat yang gak boleh aku datangi." Setelah seminggu, barulah dia bisa cerita ke salah satu temannya. Bukan karena udah sembuh, tapi karena malam sebelumnya dia mimpi buruk. Mimpi tentang sebuah sumur tua di tengah desa yang sunyi, dan sosok dukun tua yang berdiri di depannya, menatap Ilham seperti mangsa yang harus dipotong perlahan. Menurut ceritanya, semua bermula saat dia naik lewat jalur tak resmi dari arah timur. Ilham sengaja cari jalur sepi, katanya biar bisa menyatu dengan alam. Tapi di malam kedua, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kabutnya tebal, kayak susu kental. Gak kelihatan apa-apa, bahkan headlamp dia gak bisa tembus lebih dari 2 meter. Dan waktu itu, dia ngedengar suara aneh. Kayak suara kentongan bambu, dipukul pelan, teratur, dan jauh. Ilham pikir, mungkin warga sekitar. Tapi anehnya, suaranya makin lama makin dekat, padahal dia yakin gak ada rumah penduduk di ketinggian segitu. Suara itu disusul bau aneh. Bukan bau bangkai, bukan juga bau busuk. Tapi bau dupa yang sangat menyengat, menusuk, membuat mual. Karena panik, dia nyari tempat buat bermalam. Ketemu tanah datar kecil, pasang tenda seadanya. Tapi malam itu, dia gak bisa tidur. Entah kenapa, suhu di luar terasa terlalu dingin. Bahkan sleeping bag pun gak bisa bantu. Dan jam 3 dini hari, dia ngedengar suara langkah kaki. Pelan, berat, seperti orang jalan dengan kaki lumpuh. Dia sempat teriak, "Halo." Tapi gak ada jawaban. Ilham buka sedikit resleting tenda. Dan saat itulah, dia lihat, ada cahaya kecil di balik kabut. Kayak lentera, lalu muncul sosok bayangan. Bukan bayangan hewan, bukan manusia juga. Tinggi, kurus, kepala besar dengan rambut gimbal panjang sampai tanah. Jalannya perlahan, tapi gak napak. Kakinya gak nempel tanah. Besok paginya, jalur yang kemarin dia lewatin udah gak ada. Semua berubah. Tanahnya lebih gelap, kayak terbakar. Dan pohon-pohonnya seperti mati. Daunnya kering, rantingnya patah. Dia muter-muter hampir setengah hari. Sampai akhirnya dia lihat semacam gapura batu berdiri di tengah hutan. Kayak gapura desa, tapi aneh. Penuh lumut. Di atasnya ada ukiran wajah menyeramkan, bukan ukiran khas Sunda atau Jawa. Tapi semacam wajah dewa hutan, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang. Dan dari situ, dia ngeliat desa itu. Sunyi, gak ada suara ayam, gak ada angin. Rumah-rumah panggung dari kayu tua, rapat berdiri di sisi jalan tanah.
Tapi gak ada satupun manusia. Bahkan binatang pun gak kelihatan. Seolah semua udah mati atau kabur. Tapi rumah-rumah itu bersih. Seolah baru saja dibersihkan. Ilham jalan pelan, menyusuri jalan setapak menuju ke tengah desa. Dan di sana, dia lihat sumur besar. Airnya hitam. Di depannya, berdiri sosok tua berjubah abu-abu. Botak, kulit keriput, matanya tajam dan merah seperti darah kering. Tangan kirinya, menggenggam tongkat dari tulang panjang, ujungnya dipasang kepala ular mati. Dukun tua itu berdiri diam, tapi tatapannya menusuk langsung ke hati. Ilham merasa tubuhnya berat, nafasnya tercekik, suara-suara aneh mulai berdengung di telinganya. Bisikan asing, bukan bahasa yang dia kenal. Kayak mantra. Lalu dari balik rumah-rumah itu, muncul sosok-sosok hitam. Makhluk-makhluk setinggi manusia, tapi tubuh mereka kabur. Seperti asap padat, mereka gak punya wajah, tapi gerakannya cepat, menyeringai dalam diam. Mereka berjalan pelan ke arah Ilham, mengelilingi. Saat itulah Ilham merasa, mungkin dia bakal mati di situ. Tapi, dari balik kabut, muncullah seseorang. Bajunya lusuh, jubah coklat kusam, panjang sampai kaki. Wajahnya gak jelas, tapi aura dari tubuhnya bikin makhluk-makhluk itu mundur. Bahkan dukun tua itu terlihat goyah. Orang itu jalan perlahan, tenang, dan waktu dia angkat satu tangan, angin di desa itu langsung berhenti. Daun yang jatuh tiba-tiba menggantung di udara. Waktu seolah berhenti. Lalu dia menatap Ilham dan berkata, "Kamu bukan bagian dari perang ini. Pergilah sebelum terlambat." Setelah itu, semua jadi gelap. Ilham gak tahu apa yang terjadi. Tapi saat dia sadar, dia udah ada di depan rumahnya sendiri. Jalan kaki, katanya. Tapi dia gak ingat gimana. Dan sejak saat itu, dia gak pernah naik gunung lagi. Gak pernah nyentuh karier, gak pernah buka sepatu hiking. Bahkan kalau dengar kata, Gunung Salak pun, dia langsung pucat. Tapi cerita ini gak selesai di situ. Karena beberapa minggu setelah Ilham cerita, temannya yang lain, Fajar, datang ke rumah. Fajar ini beda orang, lebih cuek, lebih penasaran. Dan waktu Ilham cerita soal desa itu, Fajar bukannya takut. Malah dia bilang, "Gila, keren banget. Gue pengen lihat langsung." Ilham udah bilang, "Jangan. Itu bukan tempat wisata. Itu bukan tempat yang bisa lo datengin semaunya." Tapi Fajar gak dengerin. Dia bilang dia udah siapin semuanya. Bahkan dia nyari jalur yang sama, dan pergi sendirian. Ilham cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu. Kalau Fajar nekat masuk, dia gak akan keluar dengan cara yang sama. Dan bener aja, Fajar hilang. 2 minggu, gak ada kabar. Dan malam ke-13, seseorang datang ke rumah orang tuanya. Seorang kakek tua, berbaju hitam, wajahnya keras, matanya tajam, dan dia cuma bilang satu kalimat, "Anak kalian sudah menyentuh dunia yang bukan miliknya." Tapi dia masih hidup untuk sekarang. Malam itu langit di atas Gunung Salak gelap total. Gak ada bintang, gak ada bulan. Awan hitam menggantung rendah kayak mau jatuh langsung ke bumi. Udara di sekitar desa mendadak dingin banget, sampai kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan kabut biasa, kabutnya tebal, dingin, dan basah. Kayak menyentuh kulit langsung bikin tulang gemetar. Dan di sela kabut itu, terdengar suara. Suara gamelan, pelan, mengalun. Kayak musik pengiring wayang, tapi datar, tanpa irama semangat. Suaranya ngambang di udara, kayak bisikan dari tempat jauh, tapi terasa sangat dekat. Ilham berdiri di depan rumah Abah Jalal, menatap ke arah hutan. Badannya gemetar, tapi bukan cuma karena dingin. Tapi karena rasa takut yang muncul lagi. Takut yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Di sebelahnya, Abah Jalal sedang duduk bersila, membaca sesuatu dalam bahasa yang Ilham gak ngerti. Mantra-mantra kuno, katanya. Dibaca pelan, berulang-ulang, sambil membakar dupa yang aromanya beda dari yang biasa. Bukan menenangkan, tapi malah bikin merinding. Tapi kata Abah Jalal,
Itu satu-satunya cara supaya gerbang bisa terbuka lagi, dan mereka bisa masuk ke desa terkutuk itu sebelum desa itu sendiri yang datang ke dunia manusia. Mereka berangkat sebelum tengah malam. Cuma berdua, Ilham membawa sepotong kain yang dia simpan sejak turun dari desa itu dulu. Kain berwarna coklat kusam, sobekan dari jubah orang misterius yang menyelamatkannya. Dia gak tahu kenapa dia simpan, tapi saat ini, kain itu jadi semacam kompas mistis. Karena begitu mereka mulai masuk ke jalur yang sama, kain itu mulai basah oleh embun, walau udara di sekitarnya kering. Dan dari kejauhan, mereka bisa lihat gapura itu berdiri lagi, di tempat yang sama, penuh lumut. Ukiran wajah menyeramkan masih di sana. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tanah sekitar gapura, tumbuh bunga-bunga kecil berwarna ungu tua. Tapi bukan bunga biasa. Bunga itu berdiri tegak, dan saat Ilham melewatinya, bunga-bunga itu seperti mengikuti arah langkahnya. Seolah mereka punya mata sendiri. Abah Jalal gak bilang apa-apa, tapi tatapan matanya serius. Tangan kanannya mulai menggenggam erat tasbih dari tulang kerbau, yang katanya udah dia bawa sejak muda, waktu pertama kali dia tutup desa itu puluhan tahun lalu. Begitu mereka melewati gapura, suasana langsung berubah. Suara burung dan jangkrik hilang. Udara lebih berat, dan jalan setapak itu muncul sendiri. Padahal sebelumnya cuma tanah semak. Ilham ingat betul, jalan ini gak ada sebelumnya. Tapi sekarang ada, lurus, menuju ke desa itu. Dan di ujungnya, samar-samar, rumah-rumah tua mulai terlihat. Tapi kali ini, ada cahaya dari dalamnya. Lampu minyak menyala di tiap rumah. Goyangan api kecil kelihatan dari celah jendela bambu. Tapi gak ada suara manusia. Gak ada suara tawa, obrolan, atau langkah kaki. Seolah semua penghuni desa itu tahu mereka akan datang, dan sedang menunggu. Di tengah desa, sumur besar itu masih ada. Tapi sekarang, airnya hitam pekat. Dan di depannya, berdiri sosok yang selama ini hanya Ilham lihat sekali. Mbah Girang. Dia lebih tinggi dari yang Ilham ingat. Bajunya lebih gelap, tongkatnya masih sama, dari tulang besar. Di ujungnya, sekarang tergantung jimat berisi rambut manusia. Di lehernya tergantung kalung dari kuku dan gigi. Wajahnya keriput, tapi matanya menyala merah. Tapi yang bikin Ilham mau muntah, adalah suara yang keluar dari mulut Mbah Girang. Suara Fajar, kenapa kau bawa orang ini ke sini lagi? Katanya sambil menatap Ilham. Bukankah dia sudah kubiarkan pergi? Harusnya kau tahu, dia akan kembali sebagai milikku. Ilham melangkah maju. Suaranya berat. Lepaskan temanku. Mbah Girang tersenyum lebar. Anak muda, kau gak tahu apa-apa tentang perjanjian. Dia datang sendiri. Dia masuk desa ini tanpa undangan. Dan setiap yang masuk, milikku. Begitu aturannya. Abah Jalal maju. Matanya dingin. Sudah cukup, Girang. Kau gak seharusnya kembali. Dunia ini bukan tempatmu lagi. Kau dikurung untuk alasan yang jelas. Tapi keserakahanmu gak pernah habis. Iya. Mbah Girang tertawa kecil. Jalal, penjaga gerbang. Sudah tua rupanya. Tapi masih juga sok suci. Lalu, dari tanah sekitar sumur, mulai muncul bayangan. Makhluk-makhluk hitam dari kabut. Kali ini bukan 1-2. Puluhan. Mereka gak keluar dari rumah. Mereka keluar dari tanah. Dari balik pohon. Dari dinding. Semuanya bergerak mendekat, melingkari Ilham dan Abah Jalal. Abah Jalal mulai membaca mantra. Suaranya dalam. Tangan kanannya bergetar, tapi tegas. Udara mulai panas. Tanah bergetar. Angin berputar mengelilingi mereka, membentuk pusaran kecil. Bayangan-bayangan itu melolong, menjerit, beberapa mencakar-cakar tanah. Tapi tidak bisa mendekat. Abah Jalal menciptakan lingkaran perlindungan di sekeliling mereka. Ilham berdiri di tengah, menggenggam kain sobekan jubah itu. Dan saat dia angkat kain itu, kabut desa itu bergetar. Kayak ada yang terusik. Dan di seberangnya, dari balik rumah, muncul lagi sosok berjubah coklat. Orang yang dulu menyelamatkannya. Tapi kali ini, dia bawa sesuatu. Tubuh Fajar. Fajar digandeng,
matanya tertutup, bibirnya kering, tapi masih hidup. Sosok berjubah itu menatap Ilham, tanpa bicara, tapi Ilham mengerti. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan saat kain jubah itu disentuhkan ke tubuh Fajar, sesuatu mulai terjadi. Tanah retak, langit bergemuruh, dan suara gamelan berubah jadi jeritan. Jeritan panjang, seperti ribuan jiwa dikoyak paksa dari tempat peristirahatan mereka. Mbah Girang menjerit marah. Dia angkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dari ujungnya keluar asap hitam pekat, membentuk wajah raksasa yang menelan langit. Dan disinilah perang sebenarnya dimulai. Angin berputar makin kencang. Suara gamelan yang tadinya hanya seperti musik dari kejauhan, sekarang berubah menjadi dentuman keras, seolah dimainkan oleh ratusan tangan tak kasat mata, dengan irama yang bikin dada bergetar. Pohon-pohon di sekitar desa bergoyang liar, tapi anehnya, daun-daunnya gak rontok. Kayak ditahan oleh sesuatu. Suara lolongan makhluk-makhluk hitam makin nyaring, dan tanah mulai bergetar hebat di bawah kaki Ilham. Tapi dia gak mundur, tangannya masih memegang sobekan kain jubah, yang kini mulai menyala samar, seperti bara api kecil, tapi dingin. Sosok berjubah coklat yang muncul dari balik rumah masih berdiri diam, memegang tubuh Fajar yang kini menggigil. Mata Fajar terbuka setengah, tapi kosong. Seolah separuh jiwanya masih tertahan di tempat lain. Sosok itu menatap Abah Jalal, lalu mengangguk pelan, dan menghilang begitu saja dalam pusaran kabut. Seolah dia datang hanya untuk mengantar Fajar, dan menyerahkan semuanya pada manusia terakhir yang tersisa, Ilham dan Abah Jalal. Sementara itu, Mbah Girang makin murka. Tongkatnya menghantam tanah keras, dan dari retakan itu keluar asap hitam tebal yang langsung melayang ke langit, membentuk wajah raksasa dengan mulut menganga. Wajah itu menjerit panjang, dan jeritannya bikin kuping Ilham sakit luar biasa, seperti ada puluhan paku yang ditancapkan ke gendang telinga. Bayangan-bayangan hitam di sekitar mulai menyerbu. Mereka melompat, merangkak, bahkan melayang. Tapi sebelum bisa menyentuh lingkaran pelindung yang dibuat Abah Jalal, tubuh mereka terbakar sendiri. Gak ada api, tapi mereka menjerit, lalu lenyap jadi abu. Satu persatu, tapi mereka terus berdatangan, seolah desa itu gak pernah kehabisan isi neraka. Abah Jalal menutup mata, komat kamit lebih cepat dari sebelumnya. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Ilham bercahaya samar, membentuk pola-pola rumit. Simbol-simbol yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Dan di tengahnya, Ilham berdiri. Kain jubah itu sekarang benar-benar menyala. Warna oranye gelap, berdenyut seperti jantung. Abah Jalal membuka mata dan berkata cepat, Ilham, lo yang harus nutup gerbangnya. Gue bisa tahan serangan mereka, tapi cuma sebentar. Ilham bingung. Gue, gimana caranya? Lo udah jadi bagian dari ini sejak pertama kali masuk ke desa ini. Lo satu-satunya yang pernah keluar hidup-hidup. Lo pembawa tanda, dan cuma lo yang bisa kembalikan segelnya. Ilham terdiam, tubuhnya gemetar, tapi dia tahu dia gak punya pilihan lain. Sementara itu, Mbah Girang mulai bergerak maju. Gak pakai tongkat, kakinya menyeret tanah, tapi di setiap langkahnya, tanah berubah jadi retakan hitam. Dia melayang rendah, dan wajahnya sekarang benar-benar menyeramkan. Mulutnya terbuka sangat lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan dari mulut itu, muncul suara-suara, tangisan anak kecil, jeritan wanita tua, dan tawa-tawa kecil yang bikin merinding. Ilham melangkah ke tengah lingkaran. Dia pegang kain jubah dengan kedua tangan. Dan dari kain itu, muncul bayangan samar, bayangan sosok berjubah coklat yang dulu menyelamatkannya. Tapi kali ini, bayangan itu berbicara. Suaranya dalam, bergema langsung di kepala Ilham. Ucapkan namaku. Namaku adalah kunci. Ilham menggigit bibir. Dia gak tahu nama itu. Tapi dalam sekejap, dia teringat. Di malam saat dia pingsan dulu, dia pernah dengar bisikan samar. Waktu itu gak terlalu jelas. Tapi sekarang, bisikan itu bergema lagi, lebih kuat. Suara itu bilang, Raka Mandala. Begitu Ilham ucapkan nama itu, tanah langsung bergetar hebat. Lingkaran pelindung menyala terang,
dan semua makhluk hitam di sekeliling mereka meledak jadi debu. Bahkan langit yang tadinya pekat hitam, berubah jadi merah darah. Tapi Mbah Girang tertawa keras. Dia gak mundur, malah maju lebih cepat, mengacungkan tongkatnya ke arah Ilham. Nama itu, gak bisa selamatinmu, anak bodoh. Tapi sebelum tongkat itu sampai ke tubuh Ilham, Abah Jalal melompat masuk, menghalangi serangan. Tongkat itu menghantam tubuh Abah Jalal, dan tubuhnya terpental jauh. Ilham berteriak, tapi Abah Jalal masih sadar, walau darah keluar dari mulutnya. Jangan berhenti, Ilham, terusin, buka segelnya. Dengan tangan gemetar, Ilham angkat kain itu tinggi-tinggi. Cahaya dari dalamnya menyebar ke tanah, naik ke udara, membentuk lingkaran cahaya besar di atas desa. Cahaya itu menyerap semua kabut, suara gamelan berhenti, dan tiba-tiba semua jadi hening. Dan di tengah keheningan itu, Ilham lihat sosok Mbah Girang mulai terbakar. Tapi bukan api biasa, api putih, panas, menyala dari dalam tubuhnya sendiri. Dia menjerit, mengumpat, mengancam. Tapi tubuhnya mulai hancur. Satu persatu kuku, tulang, kulit, terbakar dan hilang dalam cahaya itu. Ini belum selesai, jeritnya. Aku akan kembali. Aku akan bawa desa ini ke dunia kalian. Aku, lalu, hilang. Semua makhluk di sekitar ikut lenyap. Tanah berhenti bergetar, cahaya menghilang. Dan yang tersisa, cuma Ilham, Fajar, dan tubuh Abah Jalal yang tergeletak di pinggir sumur. Ilham berlari ke arah Abah Jalal. Nafasnya pelan, tubuhnya lemah. Tapi dia masih sempat tersenyum kecil. Segelnya, udah kembali. Lalu matanya menutup perlahan. Udara jadi hangat. Cahaya matahari pagi muncul dari balik bukit. Dan desa itu, mulai memudar. Rumah-rumahnya hilang satu persatu. Tanah berubah jadi hutan. Sumur mengering dalam sekejap. Dan tiba-tiba, Ilham dan Fajar sudah berada di tepi jalur pendakian. Seolah semuanya cuma mimpi. Tapi tubuh mereka luka. Kain jubah itu masih ada di tangan Ilham. Dan di tanah, tergeletak sebuah tasbih tua, milik Abah Jalal. Dia mungkin hilang, tapi segelnya berhasil dikembalikan. Untuk sementara, sudah lewat 2 minggu sejak Ilham dan Fajar kembali dari Gunung Salak. Kabar hilangnya mereka sempat bikin geger komunitas pendaki, tapi karena keduanya bisa pulang hidup-hidup, kasusnya cepat mereda. Polisi gak terlalu banyak tanya, karena alasan yang mereka kasih cukup masuk akal, tersesat di hutan, diselamatkan warga. Walau tentu, gak ada warga yang tinggal di daerah itu. Ilham gak cerita apa-apa ke publik. Dia dan Fajar sepakat, cukup mereka berdua yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tentang perang gaib, tentang sosok Mbah Girang, tentang desa terkutuk yang muncul dari balik kabut. Tentang Abah Jalal, yang memilih tetap tinggal dan mengorbankan hidupnya demi nutup gerbang yang gak boleh dibuka manusia. Fajar mulai pulih perlahan, tapi matanya gak pernah benar-benar sama. Kadang masih kosong, kayak nyangkut di dua dunia. Kadang dia ngomong pelan, seolah ada suara lain yang cuma dia bisa dengar. Tapi secara fisik, dia baik. Gak ada luka, gak ada bekas bakar atau lebam seperti Ilham waktu dulu. Tapi ada satu hal yang aneh. Di pergelangan tangan kiri Fajar, muncul pola aneh, seperti bekas terbakar halus, membentuk lingkaran yang di dalamnya ada 3 titik. Ilham pernah coba tanya, tapi Fajar cuma bilang, mungkin tanda kalau aku udah pernah ke sana. Hari-hari berjalan normal. Ilham kembali kerja, kembali ikut komunitas Mapala, tapi dia udah gak mau naik gunung lagi. Tiap kali ngeliat kabut tebal, jantungnya langsung berdebar. Bahkan aroma dupa pun bikin dia sesak. Tapi yang paling dia takutkan bukan itu. Yang bikin dia gelisah tiap malam, adalah tasbih milik Abah Jalal. Tasbih itu dia simpan di laci meja. Tapi hampir tiap malam, dia merasa ada yang berbisik dari sana. Bukan suara serem, bukan juga ancaman. Tapi semacam panggilan, lembut, pelan, tapi terus-menerus. Kadang Ilham mimpi berjalan di lorong panjang dari pohon bambu. Di ujungnya, selalu ada sumur.
Dan suara gamelan mulai mengalun pelan dari balik tanah. Sama seperti waktu itu. Dan suatu malam, semuanya pecah lagi. Fajar datang ke rumah Ilham. Tengah malam, mukanya pucat, napasnya berat, dan bajunya basah keringat walau udara dingin. Dia berdiri di depan pintu, lama, gak bilang apa-apa. Tapi matanya, kali ini benar-benar berbeda. Matanya hitam, tanpa bola mata, hitam polos. Ilham mundur pelan, takut, tapi gak bisa kabur. Mulut Fajar akhirnya terbuka, dan dari sana, keluar suara yang udah sangat dikenal Ilham. Suara Mbah Girang, terima kasih, sudah bukakan jalannya lagi. Dan tiba-tiba, lampu di seluruh rumah Ilham padam. Jendela bergetar, udara jadi pengap, dan dari luar, suara gamelan itu muncul lagi. Kali ini, bukan dari desa, tapi dari dalam kota, dan Ilham sadar, apa yang mereka segel dulu, cuma gerbang kecil. Gerbang besarnya, baru saja terbuka. Cerita hari ini sampai di sini. Kalau kamu suka, tekan like, tulis komentar kamu, dan jangan lupa share. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.